Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena anugerah perkenanannya sehingga inilah kita di malam hari ini dalam persekutuan ibadah dari kolom 1 sampai kolom 17 Jemaat Gemim Bukit Moria Winangun. Segera kita mulaikan. Dengan kasih diundang jemaat berdiri. Panggilan beribadah. Saudara-saudara yang kekasih, ibadah kita hari ini akan dituntun dengan menggunakan tata ibadah Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ketiga. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, bersyukurlah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihinya, sebab Ia memberi keampunan dengan limpahnya. Kita lakukan pujian NKB nomor 72 ayat 1, nama Yesus berkumandang. Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Tuhan Allah menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Kidung Jemaat nomor 33, suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Jemaat dipersilakan duduk. Pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Saudara-saudara yang kekasih, sesungguhnya Allah itu kasih adanya. Oleh karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah sambil mengaku dosa kita kepadanya. Sebagai pengakuan dosa kita membaca dalam Mazmur 5 pasal 51 ayat 3 sampai 15. Demikian bunyinya.
Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Kidung Jemaat nomor 27, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Jemaat Tuhan, kita semua sadar bahwa kita manusia berdosa. Hanya oleh kasih karunia Allah kita mendapat pengampunannya. Dalam Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai 13, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah,
ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas, berkat anugerah. Jemaat Tuhan, kita akan membaca Alkitab dan merenungkan bersama-sama. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, inilah kami dalam ibadah KKRT malam hari ini. Sesaat lagi kami akan membaca, mendengar, merenungkan bersama firman-Mu. Diberkati kami, dilayakkan kami semua untuk mendengar firman-Mu dan hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dan kiranya juga kuasa Roh Kudus-Mu ada dalam kehidupan kami. Inilah permohonan kami kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah KKRT ini, marilah kita membuka Alkitab dalam Alkitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 7 ayatnya yang ke-54 sampai pasal 8 ayat 1 sampai 3. Kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai pasal 8 ayat 1 sampai 3. Dari 2 perikop. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Dengarkanlah pembacaannya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparnya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparkan, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria.
Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Demikianlah pembacaan Alkitab. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai pasal 8 ayat 1 sampai 3. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja. Oleh karena pada malam ini kita ada dalam persekutuan ibadah kolom 1 sampai kolom 17 Jemaat Gemim Bukit Moria Winangun yang dilaksanakan di gedung gereja melalui live streaming dan pengeras suara yang diikuti oleh jemaat di rumah masing-masing. Jemaat Tuhan, kita sementara dalam menghayati minggu-minggu sengsara. Dan minggu sengsara, minggu yang berjalan ini adalah minggu sengsara yang ketiga. Dan dengan bagian pembacaan Alkitab atau bagian perenungan yang kita telah ikuti dengar baca tadi. Nah, saudara-saudara jemaat, kita telah membaca mendengar bagaimana kisah Stefanus yang kita telah ikuti sekali lagi dalam pembacaan tadi. Bahwa apa yang dialami oleh Stefanus menandakan juga penderitaan, kesengsaraan Stefanus yang adalah sebagai hamba Tuhan, yang tidak saja sebagai pelayan sosial tetapi yang menjadi banyak orang yang percaya kepada Yesus adalah dia sebagai pelayan firman. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, kita tahu Stefanus memanglah seorang yang beriman dan penuh Roh Kudus, pemberani. Oleh sebab itu, dari keberimanan dan penuh Roh Kudus Stefanus, sehingga begitu banyak orang yang mengerti dan percaya pada Yesus sebagai juru selamat. Maka dengan banyak orang yang percaya pada Yesus, disitulah menimbulkan kebencian, iri hati dari orang-orang waktu itu, yaitu merekalah para tua-tua, imam-imam dan ahli Taurat. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, dari kebencian mereka terhadap Stefanus, maka disitulah juga timbul niat jahat mereka dengan memprovokasi orang lain untuk memberi kesaksian palsu tentang Stefanus dalam pelayanannya. Dan mereka membawa Stefanus di depan imam besar. Dan saat itu Stefanus disidang dengan pertanyaan-pertanyaan imam besar. Dan kita tahu juga padahal para imam atau mereka sebenarnya sudah tahu bagaimana hidup keberimanan Stefanus. Tapi itulah sifat kebencian, iri hati mereka pada Stefanus. Saudara-saudaraku, ya, dari pertanyaan para imam terhadap Stefanus, ternyata dengan keberanian Stefanus, dia menjawab dengan memperdengarkan firman Tuhan pada orang-orang pada waktu itu. Dan orang-orang yang mendengar firman yang disampaikan Stefanus menambah kemarahan mereka. Dan mulailah mereka melawan Stefanus dengan melempari batu pada Stefanus. Tetapi di saat mereka juga melempari batu, Stefanus hanya berlutut berdoa, menyerahkan rohnya kepada Tuhan.
Karena dia tahu tubuh jasmaninya akan menjadi korban kebencian, iri hati dari orang-orang yang adalah pemimpin umat atau pemuka-pemuka agama. Dan dari hidup keberimanan Stefanus, dia tidak melawan, tidak membalas perbuatan keji mereka terhadapnya. Tapi dia malah mendoakan mereka supaya jangan ditangguhkan dosa pada mereka. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu-minggu sengsara dan dalam kita menjalani hari-hari hidup kita, pasti ada begitu banyak bentuk-bentuk persoalan hidup yang kita alami, yang kita hadapi. Oleh sebab itu mengingatkan kita bahwa apapun penderitaan, kesengsaraan kita oleh karena hal yang baik dan sesuai ketetapan Tuhan, jangan pernah kita mengelak, jangan kita lari dari kenyataan. Karena seperti Stefanus, ketika dia menghadapi kesengsaraan penderitaan dari ulah orang-orang yang adalah pemuka-pemuka agama, tapi ternyata dia menghadapinya dengan berdoa. Walaupun tubuh jasmaninya jadi korban, tapi rohnya diserahkan pada Tuhan. Dan dia tidak membalas kejahatan mereka, tapi mendoakan juga mereka. Supaya tidak ditanggungkan dosa pada mereka. Saudara-saudara jemaat Tuhan, jadi kita di sini pengorbanan Stefanus memotivasi kita. Apapun penderitaan kita, iman kita jangan kita lemah, jangan luntur. Tetap kuat. Jangan pernah khawatir. Tetap berdoa pada Tuhan. Dan jangan pernah ada dendam, iri dengan kesuksesan, keberhasilan, kemujuran, kesenangan orang lain. Kita pasti suatu saat meraih kesuksesan, keberhasilan yang memang mungkin masih tertunda. Asalkan hidup kita selalu sesuai dengan ketetapan Tuhan. Waktu Tuhan tak pernah terlambat, tapi selalu tepat waktunya. Jemaat Tuhan, kiranya firman Tuhan ini, bagaimana pengalaman hidup Stefanus yang dikatakan dia juga sebagai korban mati martir karena membela kebenaran. Dalam keberimanannya dia membela kebenaran dan ia menjadi korban kebencian, korban iri hati. Inilah firman yang mengingatkan kita semua. Tuhan berkati kita semua, memberkati firman-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah dengan sukacita kita menjawab kasih setia Tuhan melalui persembahan yang telah kita siapkan. Dengarkanlah nats Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sementara kita mengumpulkan persembahan, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kita lakukan NNBT nomor 9, ku akan selalu bersyukur. Ku akan selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku, karena kasih-Mu yang besar.
puji syukur padamu Tuhan atas rahmat yang Kau berikan bagi kami umat percaya kini dan selama-lamanya. Betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan, kasih-Mu yang tak terukur membuat hatiku tentram. Jemaat Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk berdoa. Marilah berdoa. Kami menaikkan ucapan syukur terima kasih kepadamu, ya Tuhan kami Yesus Kristus, atas kebaikan kesetiaan-Mu yang memang tak pernah berkesudahan. Itulah yang sementara kami nikmati sampai saat ini. Melalui persekutuan ibadah KKRT dari kolom 1 sampai kolom 17 Jemaat Gemim Bukit Moria Winangun. Jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Inilah kami ya Bapa. Firman-Mu selalu mengingatkan kami. Selalu membentuk kehidupan kami. Itulah bagian perenungan yang kami telah ikuti dengar bersama melalui pembacaan Alkitab tadi. Bagaimana apa yang teralami oleh Stefanus sebagai hamba-Mu dalam menghadapi penderitaan kesengsaraannya. Tetapi dia sebagai orang yang percaya, penuh Roh Kudus, pemberani. Maka dengan apa yang diperhadapkan kepada dia, dia tidak takut dan gentar. Tetapi oleh karena dengan kuasa Roh Kudus-Mu juga Engkau taruhkan kepada dia, dia hadapi dengan bermohon hanyalah kepada Engkau. Oleh sebab itu juga ya Bapa, firman-Mu yang telah memotivasi kami, kiranya kami dapat mempraktekannya, mengaktakan itu dan Engkau mampukan sanggupkan kami menjadi Stefanus masa kini. Walaupun memang terkadang kami juga tidak mampu, tetapi kami percaya. Seperti Engkau yang telah menyatakan kuasa Roh Kudus-Mu kepada Stefanus. Walaupun dia menjadi korban kebencian, tetapi juga dalam doanya dia menyerahkan rohnya kepada Tuhan karena dia tahu tubuh jasmaninya akan lenyap. Tetapi rohnya dia serahkan kepadamu. Engkau seperti juga mengingatkan kami. Terima kasih karena firman-Mu selalu membentuk kami. Dan mampukan untuk kami lebih mengerti, memahami apa maksud firman-Mu selama ini yang kami baca dengar, yang kami perkatakan. Sebagai anggota Jemaat, sebagai perangkat pelayan. Inilah kami sementara dalam menghayati minggu-minggu sengsara. Biarlah ya Tuhan, ada hal-hal yang memang harus kami perbaharui dalam kehidupan kami, cara hidup kami selama ini. Di dalam kami menghayati minggu-minggu sengsara ada program-program yang akan kami lakukan di dalamnya puasa diakonal. Tuhan tolong
kami menopang program itu di minggu-minggu sengsara. Selain dengan program-program lainnya, kami di Jemaat Gemim Bukit Moria Winangun dengan program pelayanan, program pembangunan serbaguna. Biarlah kami bersinergi di dalam menopang mensukseskan supaya program-program boleh terlaksana dengan baik. Kami sebagai pelayan, perangkat pelayan dan anggota jemaat. Bapa kami yang di surga, hamba berdoa untuk kami Jemaat Gemim Bukit Moria, di dalamnya keluarga-keluarga atau anggota-anggota jemaat yang ada. Tuhan lebih tahu keberadaan kehidupan kami semua. Di dalamnya semua harapan dan kerinduan, kebutuhan, keperluan hidup, rencana atau pergumulan kami. Kami sebagai orang tua, bagaimana kami menjalani peran dan peranan sebagai orang tua bagi anak-anak kami dan anak-anak kami dalam kewajiban mereka. Dari studi anak-anak kami ya Tuhan, dari PAUD sampai di perguruan tinggi, walaupun memang di pandemi ini dilaksanakan dengan multimedia atau apapun bentuknya. Tapi ya Tuhan, tolonglah dimudahkan, dilancarkan segala kebutuhan dan keperluan. Demikian berkati usaha mata pencarian keluarga-keluarga Jemaat Gemim Bukit Moria, apapun mata pencarian, PNS, ASN, karyawan, swasta, sopir, nelayan, apapun pekerjaan yang ditekuni dengan taat dan setia, karena semua itu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup keluarga, rumah tangga, sandang pangan, papan pendidikan, kesehatan. Inilah kami ya Bapa berdoa untuk badan pekerja Majelis Jemaat Mim Bukit Moria. Dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, para anggota yang ada, penasehat, pekerja, gereja, kostor, pelayan perangkat, pelayan pendeta, penatua syamas, komisi-komisi kerja, panitia-panitia yang ada. Biarlah kami semua sebagai alat saksi Tuhan di gereja kami sini, kami tetap diberikan kemampuan, kesanggupan sehat dan kuat. Kami mensyafaatkan saudara-saudara sesama kami yang bergumul oleh karena sakit, apapun sakit yang mereka alami, rasakan di rumah atau di rumah sakit. Diberkati semua upaya usaha makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi. Yang di rumah, kalau yang di rumah sakit mungkin ada alat-alat cairan, diberkati Tuhan, datang jamah mereka, pulihkan mereka, sehatkan mereka, termasuk dalamnya mereka pasien COVID-19, Tuhan tolong juga. Kami semua yang sehat juga tetap menginginkan kami tetap sehat, asalkan bagaimana kami terus menjaga pola hidup yang sehat. Mereka yang bersukacita, bergembira, apapun bentuk sukacita, kegembiraan, kesuksesan, keberhasilan kerja usaha mereka di bidang pendidikan atau usaha, Tuhan kuduskan sukacita, kegembiraan. Yang berhari ulang tahun hari ini, pribadi atau perkawinan, Tuhan diberkatilah mereka yang boleh ke taman usia lahir, usia perkawinan. Berdoa untuk saudara-saudara sesama kami yang lanjut usia, mungkin ada yang tidak berdaya, Tuhan tolong. Engkau datang di tengah-tengah kehidupan mereka. Janda, duda, fakir, miskin, anak yatim, piatu datang di tengah-tengah kehidupan mereka. Jeritan-jeritan sesama kami. Kau pakai saudara-saudara sesama kami ada di sekitar mereka, memberikan pertolongan, bantuan sesuai kemampuan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka atau kepada kami semua. Diberkatilah teman-teman tim multimedia yang bertugas pada malam hari ini. Tuhan juga tahu, diberkati persembahan waktu, diri mereka atau kami semua, termasuk persembahan berupa uang yang kami telah kumpulkan, boleh digunakan dengan baik demi hormat kemuliaan nama Tuhan sendiri. Pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan diberkati dari pusat sampai pelosok tanah air. Kami warga masyarakat, kami juga tahu kewajiban kami tetap taat dan setia menjalaninya. Inilah kami Jemaat Mim Bukit Moria dengan program pelayanan di minggu berjalan ini akan berjalan dengan baik. Program-program
masa jangka panjang, jangka pendek, menengah, biarlah itu semua boleh terlaksana dengan baik. Berdoa untuk program Badan Pekerja Majelis Sinode dengan rencana sidang istimewa, sidang sinode istimewa. Tuhan tolong, Kau juga tahu keberadaan kami sebagai gereja Tuhan melalui Badan Pekerja Sinode, supaya apa yang sudah direncanakan boleh terlaksana dengan baik, walaupun dilaksanakan melalui ritual virtual. Tuhan, inilah kami yang datang bermohon kepadamu. Seluruh keluh kesah kami, jeritan-jeritan kami, sebagai pribadi, keluarga, jemaat, masyarakat, kami tetap pasrahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Selesainya ibadah malam hari ini, mungkin ada yang akan melanjutkan aktivitas walaupun di rumah, kami tetap bermohon dalam campur tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini atau kita tutup ibadah ini. Jemaat diundang berdiri. Kidung Jemaat nomor 339, Maju Laskar Kristus. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah sudah selesai. Silakan duduk. Selamat malam. Shalom untuk kita semua. Terima kasih.